Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heru Cokrorijallah dari NIM G0024090. Nah, kelompok B1 atau 11. Di sini saya akan menjelaskan tentang mempresentasikan tentang ini, yaitu Daniel adalah seorang siswa SMP. Dia itu mengalami tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air yang mengalir. Setelah itu, dia itu mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku, tidak bisa membuka mulutnya. Nah, di sini kami disuruh untuk menjelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Dan yang kedua adalah jelaskan penyusun musculus mastocarotris beserta fungsinya dan inervasinya. Jadi pertama yaitu musculus masticatoris, yaitu musculus untuk menggerakkan mulut ya, atau untuk mengunyah. Nah, kalau untuk mandibula itu ada yang pertama yaitu si corpus mandibula. Dia itu untuk mendukung gigi bawah. Jadi gigi bawah dia itu akan melekat dengan yang namanya os mandibula. Yang kedua adalah bagian ramus. Ramusnya yang ini, yang ke atas. Jadi ramus ini berfungsi untuk menghubungkan antara corpus dengan sendian temporomandibular. Yang kedua adalah si processus coronoideus. Dia itu berfungsi untuk pelekatan musculus temporalis. Yang kedua adalah condylus mandibula untuk membentuk sendi temporomandibular. Ada juga angulus. Jadi angulus ini artinya angle. Jadi suatu angle ini namanya angulus mandibula, pelekatan musculus masseter dan juga pterygoid. Pterygoid ada dua, yaitu lateral sama medial. Habis ada foramen mandibula, dia itu akan dilalui oleh nervus alveolaris interior dan arteri alveolaris inferior. Ini adalah foramen mandibula. Nah, dia ada di sini. Habis itu ada yang namanya foramen mental. Nah, kalau foramen mental itu dilalui oleh nervus mentalis. Sesuai dengan letaknya, namanya aja foramen mental, maka dilalui oleh nervus mentalis. Habis itu ada linea obliquata. Nah, kalau linea ini dia itu fungsinya untuk perlekatan otot depressor labii inferioris dan otot depressor angulioris. Depressor dia itu artinya menurunkan, labii itu artinya bibir, habis itu inferioris untuk menurunkan bibir, dan otot depressor angulioris. Anguli itu sudut dan oris ini artinya mulut, jadi menurunkan mulut. Bisa ada tuber mentalis, yaitu untuk perlekatan otot mentalis. Terus processus alveolaris itu menahan gigi dengan kuat. Nah, processus alveolaris ini. Terus ada yang namanya sulcus myohyoideus. Dia itu akan dilalui oleh nervus dan arteri myohyoideus sesuai namanya. Sulcus ini kayak cekungan gitu. Ya, sulcus ini biasanya dilalui oleh nervus fungsinya. Ada juga spina mentalis, tempat pelekatan otot genioglossus dan fovea. Selanjutnya adalah fovea mandibularis, yaitu tempat kelenjar submandibular. Ada juga incisura mandibula, yaitu untuk perlekatan otot temporis. Jadi otot-otot apa aja sih yang ada di bagian visceral ini? Yang pertama adalah temporis, yaitu fungsinya untuk mendukung gerakan yang ini, mendukung si masseter muscle ini. Nah, habis itu ada levator labii superioris, ada levator labii superioris, zygomaticus mayor, zygomaticus minor, yaitu levator angulioris dan orbicularis oris, yaitu pada bagian mulut. Bisa ada yang namanya depressor angulioris, dia menurunkan sudut dari mulut, otot mulut. Nah, ini kalau di bagian dalam. Nah, ini kita baru menemukan yang namanya otot yang namanya pterygoideus yang medial dan juga pterygoideus yang lateral. Dia fungsinya untuk mengunyah gitu. Oke. Nah, jadi yang otot untuk mengunyah itu ada 4. Yang pertama yaitu otot masseter, yang kedua otot temporalis, yaitu fungsinya untuk mendukung otot masseter, dan juga otot pterygoideus. Nah, pterygoideus ini ada 2, yang medial dan juga lateral. Yang pertama masseter. Nah, dia itu ada di sini. Masseter.
Nah, masseter dia itu fungsinya untuk mengikat mandibula atau rahang bawah untuk menutup, berperan penting dalam proses mengunyah dan menghasilkan kekuatan gigitan yang kuat. Bagian superficial masseter ini membantu oleh protraksi, yaitu mendorong rahang ke depan, sedangkan di bagian dalamnya itu membantu retraksi, menarik rahang ke belakang. Yaitu inervasinya oleh masseter nervus masterius yang merupakan cabang dari nervus mandibularis. Sedangkan musculus temporalis itu fungsinya untuk mengangkat mandibula untuk menutup mulut. Bagian anteriornya bertanggung jawab untuk elevasi rahang, sedangkan bagian posteriornya itu membantu retraksi mandibula atau menarik rahang ke belakang. Kalau ke depan yaitu masseter, kalau ke belakang yaitu musculus temporalis. Kalau yang ketiga yaitu otot pterygoideus yang bagian medial itu fungsinya untuk mengangkat mandibula untuk menutup mulut dan membantu gerakan lateral ke samping selama proses mengunyah. Dia itu fungsinya untuk memindah-mindahkan makanan. Bisa itu akan diinervasi oleh nervus pterygoideus medialis yang percabangan dari nervus mandibularis. Terus yang terakhir yaitu otot pterygoides lateral, yaitu fungsinya bertanggung jawab atas gerakan membuka rahang dengan tarikan kondilus mandibula ke depan atau protraksi mandibula. Selain itu otot ini memainkan peran penting dalam gerakan lateral rahang selama mengunyah. Ini ya fungsinya sebenarnya hampir mirip sama pterygoides yang medialis, tapi dia itu bedanya ini membuka, yang ini menutup. Nah, kalau inervasinya itu sama sebenarnya sama nervus pterygoideus yang percabangan dari nervus mandibulari dari saraf trigeminal. Mungkin sekian presentasi dari Sarah. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heru Cokro Rizalullah, NIM K0024 090 dari kelompok B1 atau 11. Jadi di sini saya akan menerangkan tentang kasus ini, yaitu seseorang merasa lemas bersaat tangannya tepatnya di gigi 1 dan di gigi 3 itu bagian jempol sama jari di tengah. Dia itu tidak dapat berkontraksi saat jari digerakkan untuk menggenggam. Nah, yang pertama yaitu jelaskan inervasi pada musculus di regio antebrachi dan juga manus. Dan yang kedua adalah jelaskan anatomi pada musculus regio antebrachium beserta kinestesiologinya. Jadi orangnya ini terkena injury pada media nervus. Di sini saya akan menjelaskan apa aja sih musculus yang berada di regio antebrachium. Jadi musculus yang ada di antebrachium itu ada banyak ya teman-teman. Nah, contohnya ini. Nah, nih dia itu ada bagian supinator muscle, yaitu fungsinya untuk gerakan supinasi. Habis itu ada yang namanya flexor carpi radialis dan palmaris yang longus. Ini bagian di sini dia akan memanjang ke sini, yaitu fungsinya untuk flexor, untuk fleksi pada bagian regio antebrachium. Habis itu ada di flexor carpi radialis, ada anterior ulnar, jadi ini dia tuh yang akan menginervasi muskulusnya. Habis ini ada flexor digitorum superficialis muscle. Digitorum dia tuh seperti jari-jari, makanya dia tuh flexor jari-jari. Habis itu ada yang namanya pronator teres muscle. Nih dia tuh menjilang nanti di insersianya di tulang radialis. Habis itu ada flexor retinaculum, ada juga si superficialis palmar branch of radial. Habis ada palmar carpal ligamen, ada flexor pollicis longus, yaitu untuk jempol, karena pollicis jempol itu pollux, flexor itu untuk fleksi, jadi untuk fleksi dari jempol. Habis itu ada flexor digitorum superficialis, yaitu otot yang paling lebar pada regio antebrachium. Ada pronator teres muscle, ada brachioradialis, dan juga ada brachialis muscle. Nah, sedangkan pada bagian
bagian dorsal itu yang pada bagian atas itu ada tissue brasi, ada brachioradialis muscle, ada extensor carpi radialis longus. Carpi ini jari-jari tulang-tulang yang ada di sini, yaitu karpal, extensor carpi radialis longus. Jadi dia itu untuk gerakan extensor tulang karpal yang akan berartikulasi dengan radialis tipe longus, atau dia itu yang panjang, karena ada extensor carpi radialis yang breve atau yang dia itu lebih pendek. Ada juga extensor digitorum muscle, dia ekstensi dari digitorum. Habis itu ada extensor digiti minimi, yaitu untuk gerakan ekstensi dari jari kelingking. Ada juga extensor pollicis brevis, ada extensor pollicis longus tendon, extensor carpi radialis brevis tendon, dan juga extensor carpi radialis longus tendon. Itu akan bertemu di ini yang akan ditutupi oleh extensor retinaculum yang bagian dorsal. Habis itu ada abductor pollicis longus tendon, ada juga extensor pollicis brevis tendon dan extensor pollicis longus tendon, yaitu ada di bagian distal si extensor retinaculum tendon. Ada anatomical nerve box. Habis itu ada yang namanya extensor, ada tendon-tendon yang ada di sini atau di tulang karpal. Nah, kalau di bagian medialnya itu ada extensor carpi ulnaris muscle, jadi dari ulnaris. Habis itu ada flexor carpi ulnaris muscle, anconeus muscle, dan juga ya itu aja sih. Jadi apa aja inervasi yang tadi muskulus yang saya sebutkan. Nah, ada yang untuk gerakan fleksi palmar. Fleksi palmar itu kayak gini. Dia itu ada musculus flexor digitorum superficialis. Dia akan diinervasi oleh nervus medianus, dan musculus flexor digitorum profundus, yaitu juga diinervasi oleh nervus medianus. Makanya yang tadi yaitu Clauhen itu akan menyebabkan yang namanya tidak bergeraknya si ini jari ini, karena yaitu flexor digitorum profundus itu fungsinya ya untuk menggerakkan dari jempol sama ini. Habis itu ada flexor carpi ulnaris, tentunya dia itu diinervasi oleh nervus ulnaris sesuai namanya, dan musculus flexor pollicis longus dia itu nervus medianus, dia itu jempol untuk gerakan fleksi. Terus ada musculus flexor carpi radialis, dia itu diinervasi oleh nervus medianus juga, flexor carpi untuk gerakan flexor carpi. Habis itu musculus palmaris longus, dia tuh nervus medianus juga, dan juga nervus extensor digitorum. Nah, kalau untuk gerakan ekstensi dorsal, dia gerakannya kayak gini. Dia itu terdiri dari otot musculus extensor digitorum, ada juga musculus extensor carpi radialis longus dan juga breve, yang akan diinervasi oleh nervus radialis. Nah, itu ada musculus extensor carpi ulnaris, ada juga musculus extensor indicis, juga musculus extensor pollicis longus, juga musculus extensor digiti minimi. Dia itu semuanya karena untuk gerakan ekstensi dorsal dia itu lebih dominan diinervasi oleh nervus radialis. Jadi kalau untuk gerakan ekstensi dorsal dia itu ke nervus radialis. Sama juga adduksi radialis itu kebanyakan juga si nervus radialis, kecuali musculus flexor pollicis longus dan juga musculus flexor carpi radialis. Nah, diantaranya untuk adduksi radial itu ada musculus extensor carpi radialis longus breve, habis itu ada musculus abductor pollicis longus dan juga musculus extensor pollicis breve sama longus, yaitu nervus radialis. Sedangkan untuk abduksi ulnar yaitu cuma ada 3. Yang pertama yaitu musculus extensor carpi ulnaris dan musculus extensor carpi ulnaris, dan yang terakhir adalah musculus extensor digiti minimi. Jadi kalau extensor carpi ulnaris dan juga extensor digiti minimi itu si nervus radialis, sedangkan musculus
flexor carpi ulnaris itu diinervasi oleh nervus ulnaris. Nah ini ada gambar, yaitu si namanya flexor digitorum superficialis yang akan diinervasi oleh namanya nervus medianus, sehingga orang yang terkena Clausen itu biasanya nggak bisa kayak gini ya. Karena ya ini si nervus medianusnya terserang. Bisa ada yang profundus, ada yang superficial, ada nih flexor pollicis longus, dia kan fungsinya juga untuk menggerakkan ekstensi dari jempol ya. Kalau dia itu diinervasi oleh si nervus medianus juga. Nah sebenarnya kalau yang tadi Clausen itu terserangnya di dua ini, sehingga nggak bisa gerak. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditelepon. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Heru Cokro Rizalullah, NIM G 0024090. Kelompok B1 atau 11. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ini, yaitu seorang pria usianya 23 tahun mengalami cedera lutut saat bermain futsal. Ia merasakan bunyi krep dan lututnya terasa tidak stabil. Setelah kejadian, lututnya itu membengkak dan sulit digerakkan. Ada satu pertanyaan, jelaskan anatomi penyusun articulatio genu yang lengkap. Nomor 2 adalah jelaskan ligamentum yang memperkuat articulatio genu tersebut. Dan yang ketiga adalah jelaskan anatomi tulang femur. Nah, jadi pria tadi itu mengalami yang namanya cedera ACL. Nah, kalau ACL kan dia itu ada yang namanya anterior cruciate ligament, itu di sendi pada os femur dan os tibia. Ada yang namanya anterior cruciate ligament, itu bagian depan, satu yang namanya yaitu anterior, sedangkan yang bagian belakang itu bernama posterior cruciate ligament. Ada juga ligamen yang memperkuat persendian tersebut, yaitu lateral collateral ligament dan medial collateral ligament atau MCL. Ini penghubung antara os femur dan juga os tibia. Nah, kalau yang cedera biasanya itu di ACL-nya, yaitu si anterior cruciate ligament, itu ada cedera. Nah, kalau untuk anatomi dari tulang femur, dia memiliki yang kaput femur, habis itu ada lehernya si kolum, dan ada trochanter mayor dan juga trochanter minor. Nah, terus pada bagian diafisisnya itu ada corpus. Pada bagian diafisis distalnya terdapat collateral epicondylus dan juga adductor tuberculum dan medial epicondylus. Nah, itu dia ada suatu peninggalan lagi habis epicondylus, yaitu si condylus lateral dan juga condylus medial. Di antaranya ada facies patellar yang untuk tempat melekatnya tulang patellar itu. Nah, pada bagian posterior itu kita lihat adanya si pectinealitea sama tuberositas glutea. Dia ini untuk tempat melekatnya si glutea. Nah, terus ada juga si foramen nutrien, terus bodinya yaitu corpus. Nah, pada bagian posterior yang epifisis distal itu terdapat satu dinding yang halus atau facies yang halus. Nah, itu kita sebut facies poplitea karena dia itu akan tempat bermuaranya si musculus poplitea. Nah, tadi kan aku udah bilang nih, di antara kondylus itu ada suatu cepungan. Nah, itu namanya adalah fossa intercondylaris. Kenapa namanya intercondylaris? Karena dia itu di antara kondylus medial dan juga kondylus lateral. Nah, ini pada anterior, lanjut ke os tibia. Pada bagian anteriornya itu terdapat tuberositas tibia. Dia itu nanti untuk tempat muskulus. Nih, nah dia itu ada yang namanya kondylus juga karena dia itu terdapat suatu peninggian di antara di tulang-tulangnya itu, ada yang lateral dan juga medial. Kalau yang lateral dia itu memiliki facies, yaitu si facies fibula, karena dia itu akan berartikulasio dengan os fibula. Nah, terus ini ada di antara kondylusnya ini ada satu
satu peninggian lagi, itu namanya intercondylaris tuberal yang lateral dan juga medial intercondylaris. Nah, terus kita ke bagian diafisisnya itu ada korpus, habis itu ada ini sih, pada bagian ini tuh ada solealen karena dia nanti akan dilewati sama muskulus, juga terdapat nutrien foramen. Lanjut ke bagian bawah, dia itu ada satu ciri khas khusus yaitu si malleolus. Nah kalau di tibia itu memiliki malleolus medial karena dia itu akan membentuk apa sih namanya ini, mata kaki bagian dalam, bagian medial, dia itu mendekati inti tubuh. Terus ini ada korpusnya, dia itu nggak memiliki malleolus lateral karena yang memiliki malleolus lateral yaitu si os fibula. Kita lanjut ke os fibula. Dari bagian epifisis lateral, dia itu tentunya memiliki si malleolus lateral. Habis itu semakin ke atas di bagian diafisis, dia itu memiliki medial facies medial. Habis ada ada linea yang dia itu berada di antara os fibula dan juga os tibia, namanya yaitu linea interrosea. Bagian kepalanya tentunya ada bagian kaput dari capitis, apex capitis fibula. Habis itu ada korpusnya juga, bukan korpus, kolum fibula. Terus bagian posterior ini tentunya ada linea solei. Habis itu ya gitu. Lanjut yaitu si bagian artikulasio yang ada di patella. Nah pada bagian sini itu dia ada yang namanya artikulasio fibularis proximal. Dia itu diperkuat oleh ligamentum capitis fibula posterior dan juga ligamentum capitis fibula anterior. Ini yang tadi saya jelaskan, dia itu ada yang namanya posterior cruciate ligament, anterior cruciate ligament, dan juga transversal ligament. Itu juga terdapat yang namanya meniscus. Lanjut yaitu adalah otot-otot yang ada di bagian regio femur. Yang pertama itu ada iliopsoas muscle, dia itu insersionya di processus spinosus yang vertebra lumbal. Habis itu yang iliacus ini origonya berada di fossa iliaca. Ada juga otot yang paling panjang yaitu otot sartorius. Nah, otot sartorius muscle ini dia itu origonya ada di sias atau spina iliaca anterior superior. Dia itu akan berinsersio di condylaris medialis. Dia itu diinervasi oleh nervus femoris. Terus ada di bagian ini si quadriceps. Nah, kalau quadriceps ini, musculus quadriceps ini dia itu di insersionya ada di bagian patella dan juga origonya itu ada di rectus sama factus. Nah, inervasinya itu ada di nervus femoris. Nah, musculus quadriceps ini terdiri dari musculus rectus, musculus factus lateral, dan juga musculus lateral intermediate, dan juga musculus factus medial. Jadi diinervasi oleh nervus femoris. Nah, terus bagian musculus gracilis dan juga musculus abductor ini dia itu akan diinervasi oleh yang namanya nervus obturatorius. Nah, jadi saya akan sebenarnya cara menghafalnya itu kalau dia di bagian depan atau di bagian anterior, dia itu lebih banyak diinervasi oleh yang namanya nervus femoris. Nah, kalau di bagian medial, dia itu lebih banyak diinervasi oleh yang namanya nervus ischiadius sama obturatorius yang lewat dari foramen ischiadica mayor. Terus kalau di bagian posterior itu sebenarnya lebih banyak
yang dilewati oleh diinervasi oleh nervus ini apa namanya, nervus gluteus yang superior sama inferior. Tuh. Nah ini untuk bagian belakang ini ada muskulus yang paling luas yaitu si gluteus maximus. Dia ini origonya ada di facies ilium dan insersionya ada di trochanter intermayor. Dia itu diinervasi oleh yang namanya gluteus inferius, yaitu fungsinya untuk abduksi dan aduksi. Ada juga yang bagian atas yaitu gluteus medius. Kalau gluteus medius yaitu origonya ada di facies ilium dan insersionya di trochanter mayor. Dia diinervasi oleh nervus gluteus superior. Jadi kayak dibalik aja, sebenarnya kan maximus biasanya dia lebih superior, tapi ternyata enggak, karena dia itu diinervasi oleh nervus gluteus inversus. Nah terus ada hamstring, ini ada bicep femoris, dan juga ada yang namanya apa namanya tuh, gracilis. Ada aduktor magnus, dia itu sebenarnya kayak di sini itu aduktor yang paling besar dan juga ada satu lubang gitu. Dan di sini ada gastrocnemius dan juga ada yang namanya soleus. Nah dia itu diinervasi oleh nervus tibialis. Nah ini kalau kita lihat di bagian lateral ada plantar muscle, ada head fibula, ada gastrocnemius. Nah kalau di bagian medialnya ada vastus medialis, gracilis muscle, sama semitendinosus dan semimembranosus. Ada patella juga. Nah ini kita lihat dari suma tulangnya doang, dia itu ya ini anterior cruciate ligament sama posterior cruciate ligament. Dia itu ada juga yang namanya synovial membran. Dia itu fungsinya untuk menghasilkan cairan sinovial. Jadi cairan sinovial ini berfungsi untuk kayak sebagai pelumas sendi-sendi. Dia itu seperti oli agar tulang kita itu nggak kegerus karena gesekan dari persendian itu. Makanya dibutuhkan yang namanya synovial membran, karena di sini tuh ada cartilago hyalin. Nah, ini kita bagian depan, nah, gitu. Mungkin presentasinya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.